Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Amalia dari Prodi Kimia B Angkatan 2021 dengan mata kuliah Biologi Umum. Dosen pengampunya Ibu Elsa Lisanti. Di video kali ini saya akan membuat fermentasi tape, khususnya tape singkong, dengan menggunakan ragi. Jadi bagaimana sih proses fermentasinya dan bagaimana cara pembuatan tapenya? Yuk langsung saja simak videonya. Di sini ada alat dan bahan untuk pembuatan tape. Yang pertama ada singkong, kotak atau wadah untuk penyimpanan tapenya, ragi, sendok dan garpu, daun pisang, baskom, dan juga ada kompor, panci, air, dan juga pisau. Ini adalah keadaan singkong yang belum dikupas dan belum dicuci. Lalu setelah dikupas, ini akan dicuci, dan ini setelah dicuci bersih. Singkong dimasukkan ke dalam panci yang sudah berisi air, lalu dinyalakan kompornya dan ditutup dengan penutup panci agar proses pemasakan cepat selesai. Perebusan 15-30 menit hingga singkong 3/4 matang atau sudah bisa ditusuk dengan garpu. Lalu ini kondisi sudah matang dan didinginkan. Ini ada ragi yang belum digerus menjadi bubuk, dan ini setelah digerus akan menjadi bubuk lalu ditaburi pada singkong. Lalu ada daun pisang untuk menjadi alas singkong saat ditaburi, dan ini singkong yang telah ditaburi lalu dimasukkan ke dalam kotak. Setelah dimasukkan, singkong ditutup kembali dengan daun pisang agar lebih rapat dan oksigen tidak masuk. Juga terakhir, kotak ditutup kembali dengan rapat agar proses fermentasi berjalan dengan baik. Jadi saya akan menjelaskan apa itu fermentasi, prosesnya, dan hasil dari fermentasi tersebut. Fermentasi adalah proses memanfaatkan kemampuan mikroba untuk menghasilkan metabolit primer dan metabolit sekunder dalam suatu lingkungan yang dikendalikan. Fermentasi memiliki pengertian, yaitu merupakan aplikasi metabolisme dari mikroba untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang memiliki nilai lebih tinggi, seperti asam organik, protein sel tunggal, antibiotika, dan biopolimer. Proses fermentasi di sini karbohidrat mengalami perubahan kadar gula baik disebabkan oleh jumlah ragi maupun waktu inkubasi. Yang di sini itu selama 2-3 hari. Terbentuknya gula selama proses fermentasi ini terjadi akibat adanya perbedaan strain yang terdapat pada ragi dan aktivitas yang dilakukan mikroba pada ragi. Mikroba ini digunakan fermentasi mampu mengubah karbohidrat di dalam pangan maupun senyawa yang menjadi karbon dioksida, asam maupun alkohol. Nah, terdapat di sini kita lihat bagaimana prosesnya, yaitu C6H12O6 atau glukosa yang berubah menjadi 2C2H5OH atau etanol atau juga bisa disebut alkohol, dan juga menghasilkan karbon dioksida dan energi. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi proses fermentasi itu ada suhu, oksigen, kadar garam, dan pH. Suhu ini setiap mikroorganisme mempunyai suhu maksimal, optimal maupun minimal yang dapat digunakan untuk pertumbuhannya. Karena itu temperatur mempunyai pengaruh yang kuat terhadap proses fermentasi. Yang kedua ada oksigen. Ketersediaan oksigen ini harus selalu diatur dalam proses fermentasi dengan sifat mikroorganisme yang digunakan. Untuk bakteri penghasil asam ini tidak menggunakan oksigen selama proses fermentasi berlangsung. Yang ketiga ada garam yang berfungsi untuk menghambat pertumbuhan jenis-jenis mikroorganisme pembusuk yang tidak diinginkan selama proses fermentasi berlangsung. Yang terakhir ada pH yang sangat mempengaruhi pertumbuhan mikroba karena setiap mikroorganisme memiliki pH maksimal minimal untuk pertumbuhannya. pH di bawah 3,0 ini maka fermentasi yang berlangsung alkohol akan berjalan lambat. Nah, untuk pengertian tape sendiri, disinilah tape adalah makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi. Tape merupakan makanan tradisional yang sangat populer di masyarakat. Bahan dasar tape itu bisa berupa singkong, ketan hitam, ketan putih, dan pisang. Nah, tape merupakan produk yang mudah rusak karena fermentasi akan terus setelah tahap optimum fermentasi telah mencapai terlampaui, sehingga apabila tape sudah masak harus segera dikonsumsi. Tape dapat bertahan selama 2-3 hari bila disimpan dalam suhu kamar. Sedangkan terkait dengan rasa manis dari tape dipengaruhi oleh kadar gula dari tape itu sendiri. Juga ada pengertian dari ragi sendiri, yaitu ragi tape atau yang disebut sebagai ragi adalah starter untuk membuat tape ketan atau tape singkong. Di dalam ragi ini terdapat mikroorganisme yang dapat mengubah karbohidrat atau pati menjadi gula sederhana atau glukosa yang selanjutnya diubah lagi menjadi alkohol. Beberapa jenis mikroorganisme yang terdapat dalam ragi yaitu ada Chlamydomucorrhizae, Rhizophora, Mucor sp, Candida sp, Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces verdonani, dan lain-lain.
Ini bisa kita lihat hasil pengamatan selama proses fermentasi 3 hari. Hari ke-0 ini hari pertama pembuatan atau hari H pembuatan tapenya. Baunya itu masih biasa, warnanya masih putih, teksturnya keras dan rasanya tawar. Hari pertama atau setelah 1 hari pengelapan, baunya itu masih biasa, warnanya putih, teksturnya keras, rasanya dan tawar. Hari kedua pengelapan, baunya itu sudah mulai menyengat atau asam, warnanya sudah putih kekuningan, teksturnya cukup lembut, rasanya agak pahit atau sedikit asam manis. Dan hari ketiga, baunya itu udah menyengat dan asam, warnanya sudah kekuningan, teksturnya sangat lembut, dan rasanya juga ada asam dan manis. Bisa dilihat di gambar, pengawatan hari pertama itu masih keras atau belum bisa ditusuk ya. Kemudian juga putih. Hari kedua udah cukup lembut, dan hari ketiga ini sudah sangat lembut ya. Oke, setelah melihat hasil pengamatannya, kita bahas di sini. Pembuatan tape ini memerlukan ketelitian dan kebersihan tinggi supaya singkong dapat menjadi lunak karena proses fermentasinya yang berlangsung dengan baik. Perubahan biokimia yang penting pada proses fermentasi ini adalah hidrolisis pati menjadi glukosa dan laktosa. Perubahan ini akan memberikan rasa manis pada tape serta perubahan gula menjadi alkohol dan asam organik. Secara singkat, glukosa melalui proses fermentasi akan menghasilkan etanol seperti pada reaksi kimia tersebut. Oke, dari hasil pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada proses fermentasi tape, jamur ragi akan mengubah glukosa menjadi alkohol. Proses reaksinya itu jamur ragi akan memakan glukosa yang ada dalam singkong sebagai makanan untuk pertumbuhannya sehingga singkong akan menjadi lunak. Ragi tape ini mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat pada singkong menjadi gula yang lebih sederhana. Hal ini yang membuat tape rasa manis. Dan pembuatan tape ini bisa terjadi kegagalan, yaitu karena pembungkusan atau penutupan pada singkong yang telah diberi ragi tidak rapat. Hal ini menyebabkan mengganggu proses pemecahan enzim tersebut. Juga bisa terjadi karena kelebihan atau kebanyakan menaruh ragi, sehingga saat pemecahan enzim, alkohol yang dihasilkan lebih banyak, jadi rasa yang dihasilkan sangat asam atau tidak manis. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan dari cara pembuatan tape hingga ke penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang melihat video ini. Terima kasih telah memperhatikan video saya. Bila ada kata-kata yang kurang tepat dan materi yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.